Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang hukum monopoli dan persaingan usaha. Di sini ada saya sendiri, Tony Abdurrahman. Yang kedua ada Salma Putri Salsabila. Dan yang ketiga ada Rima Sasi Kirani. Pertama, pengertian monopoli dan persaingan curang. Beberapa pengertian. Yang pertama, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan monopoli adalah penguasaan atau atas produksi dan pemasaran barang dan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Yang kedua, dalam pasal 1 ayat 2 juga dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan bisa merugikan kepentingan umum. Yang ketiga, dalam pasal 1 ayat 3 ditentukan bahwa pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar yang bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan suatu barang atau jasa. Selanjutnya, berkaitan dengan itu, pada pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak memiliki pesaing atau pelaku usaha memiliki posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitannya dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Yang selanjutnya adalah menurut ketentuan pasal 1 ayat 6, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, pemasaran barang atau jasa yang dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum dan menghambat persaingan usaha. Selanjutnya ada asas dan tujuan. Adapun tujuan dari pembentukan undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah: pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha besar. Yang ketiga, mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha terdapat pada pasal 3. Yang selanjutnya ada perjanjian yang dilarang. Perjanjian secara umum telah lama dikenal oleh masyarakat. Menurut Wirjono, menafsirkan perjanjian sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam hal mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji akan melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu. Yang kedua, menurut Subakti, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Yang selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk meningkatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah menetapkan jenis-jenis perjanjian yang dapat menimbulkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian yang dilarang ini berupa: pertama, perjanjian oligopoli, perjanjian penetapan harga, perjanjian pembagian wilayah, perjanjian pemboikotan, perjanjian kartel, perjanjian trust, perjanjian oligopsoni, perjanjian integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Berikutnya, sanksi terhadap perjanjian yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
terdapat 3 sanksi yang berkaitan dengan perjanjian yang dilarang ini, yaitu sanksi administratif, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Yang pertama ada sanksi administratif. Sanksi administratif merupakan satu tindakan yang dapat diambil oleh KPPU terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sanksi alternatif ini diatur dalam pasal 40 yang berupa penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai 13, pasal 15 dan pasal 16. Yang kedua, perintah untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14. Perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan mengambil alih saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28. Yang kelima, penetapan pembayaran ganti rugi, dan yang keenam, pengenaan denda minimal 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya sebesar 25 miliar rupiah. Yang kedua ada sanksi pidana pokok. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pidana pokok ini meliputi pidana denda minimal 20 miliar rupiah dan maksimal sebesar 100 miliar rupiah. Pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan. Sanksi pidana ini diberikan oleh pengadil, bukan kewenangan komisi apabila yang pertama terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 9 sampai pasal 14, pasal 16 sampai 19, pasal 25, pasal 27 dan pasal 28. Pelaku yang melanggar pasal-pasal tersebut diancam dengan pidana serendah-rendahnya sebesar 25 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya adalah 6 bulan. Yang kedua, terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai 8, pasal 15, pasal 20 sampai 24 dan pasal 26. Pelaku diancam denda serendah-rendahnya sebesar 5 miliar rupiah dan setinggi-tingginya sebesar 20 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan. Yang ketiga, terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 41. Ancaman pidananya adalah serendah-rendahnya sebesar 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 5 miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 bulan. Yang ketiga ada sanksi pidana tambahan. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha berupa 1. Pencabutan izin usaha, yang kedua larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 tahun. Dan yang ketiga, penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Yang selanjutnya adalah kegiatan yang dilarang. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu juga dilarang di Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kegiatan yang dimaksud itu meliputi yang pertama adalah kegiatan monopoli, yaitu penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan jasa. Yang kedua, kegiatan monopsoni, yaitu penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa pada pasar yang bersangkutan. Yang ketiga adalah kegiatan penguasaan pasar seperti A. Penolakan atau penghalangan pengusaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. B. Penghalangan konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pengusaha pesaing. C. Pembatasan peredaran atau penjualan barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan. Yang D. Praktik monopoli terhadap pengusaha tertentu. Yang E. Jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan. Yang F. Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan jasa. Yang keempat itu adalah kegiatan persekongkolan, yaitu bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender dan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan dan menghambat produksi atau pemasaran barang dan jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar yang bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.
dampak dari persekongkolan tender itu ada beberapa. Yang pertama adalah konsumen atau pemberi kerja membayar lebih mahal. Barang atau jasa yang diperoleh dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun nilai itu seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh bila tender itu dilakukan secara jujur. Yang ketiga adanya hambatan bagi peserta potensial. Dan yang keempat itu nilai proyek untuk tender pengadaan jasa menjadi lebih tinggi karena adanya faktor markup oleh pihak-pihak yang bersekongkol. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Yang kelima, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi atau pemasaran barang dan jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar yang bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Yang selanjutnya adalah posisi dominan. Posisi dominan ini dapat pula mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Karena itu, posisi dominan itu diatur dalam ketentuan pasal 25 sampai pasal 29 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam ketentuan pasal 25 ayat 2, Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga dilarang. Hal ini ditentukan bahwa pelaku usaha memiliki potensi dominan apabila memenuhi kriteria, yaitu yang pertama, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar atau marketplace pada satu jenis barang dan jasa tertentu. Yang kedua, 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan jasa tertentu. Posisi dominan itu bisa timbul melalui hal-hal berikut. Yang pertama adalah jabatan rangkap. Pada lebih dari satu perusahaan dalam pasar yang bersangkutan, yang sama atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan jenis usaha, atau secara bersama-sama menguasai pangsa pasar produk tertentu. Itu terdapat pada pasal 26. Kepemilikan saham mayoritas pada perusahaan sejenis dengan bidang usaha yang sama dan pasar yang sama. Itu terdapat pada pasal 27. Penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan terdapat pada pasal 28 dan pasal 29. Persaingan usaha tidak sehat. Bagi dunia usaha, persaingan harus dipandang sebagai hal positif. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori ekonomi, persaingan yang sempurna adalah kondisi pasar yang ideal. Paling tidak ada 4 asumsi yang melandasi agar terjadi persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu. Pertama, pelaku usaha tidak dapat menentukan harga barang atau jasa secara sepihak. Adapun yang menentukan harga pasar berdasarkan equilibrium permintaan dan penawaran. Kedua, barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha benar-benar sama. Ketiga, pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar. Keempat, konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sempurna tentang berbagai hal, diantaranya kesukaan, tingkat pendapatan, biaya, dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Di dalam persaingan yang tidak sempurna inilah akan ditemui praktek-praktek monopolistik dan oligopoli. Munir Faudi menjelaskan bahwa dalam ilmu hukum monopoli dikenal beberapa sikap monopolistik, yaitu yang pertama, mempersulit masuknya para pesaing ke dalam bisnis yang bersangkutan.
kedua, melakukan pemasukan sumber supply yang penting atau outline distribusi yang penting. Yang ketiga, mendapatkan hak paten yang dapat mengakibatkan pihak pesaingnya sulit untuk menandingi produk atau jasa tersebut. Yang keempat, integrasi ke atas atau ke bawah yang dapat menaiki persediaan modal bagi pesaing atau membatasi akses pesaing kepada konsumen atau supplier. Yang kelima, mempromosikan produk secara besar-besaran. Yang keenam, menyewa tenaga ahli yang berlebihan. Yang ketujuh, pembeda harga yang dapat mengakibatkan sulitnya bersaing dari pelaku pasar lain. Yang kedelapan, kepada pihak pesaing disembunyikan informasi tentang pengembangan produk, tentang waktu dan skala produksi. Yang kesembilan, memotong harga secara drastis, membeli atau mengakuisisi pesaing-pesaing yang tergolong kuat atau tergolong prospektif. Kesepuluh, menggugat pesaing-pesaingnya atau tuduhan pemalsuan hak paten, pelanggaran hukum anti monopoli, dan tuduhan-tuduhan lainnya. Berdasarkan ketentuan pasal 6 UU nomor 5 tahun 1999, diskriminasi harga dilarang apabila pelaku usaha membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha lain yang mengakibatkan pembeli harus membayar harga yang tidak sama atau berbeda dengan harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Dalam hal tersebut, ada 3 jenis diskriminasi harga dan tingkatan strategi diskriminasi harga, yaitu yang pertama, diskriminasi harga sempurna, di mana produsen akan menetapkan harga yang berbeda untuk setiap konsumen. Yang kedua, pada situasi di mana produsen tidak dapat mengidentifikasi maksimum harga yang dapat dikenakan untuk setiap konsumen, atau situasi di mana produsen tidak dapat melanjutkan struktur harga yang sama, maka produsen dapat menetapkan strategi diskriminasi tingkat harga kedua, di mana produsen akan menerapkan sebagian dari surplus konsumen. Pembeli yang bersedia membeli barang lebih banyak, maka akan diberikan harga per unit yang lebih murah. Yang ketiga, bentuk terakhir diskriminasi harga umumnya diterapkan produsen yang mengetahui bahwa permintaan atas produk mereka beragam secara sistematik berdasarkan karakteristik konsumen dan kelompok demografis. Tugas, wewenang, dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan. Dalam ketentuan pasal 35 ditentukan bahwa yang menjadi tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagai di mana atur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28. Yang keempat, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36. Yang kelima, memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang keenam, menyusun
menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini. Yang ketujuh, memberi laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengatur wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana dinyatakan pada pasal 36. Wewenang komisi meliputi 1. Menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kedua, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Ketiga, melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitian. Yang keempat, menyimpulkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kelima, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Keenam, memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan undang-undang ini. Yang ketujuh, meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang bersedia memenuhi panggilan komisi. 8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 9. Mendapatkan, meneliti, atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan. 10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. 11. Memberitahukan keputusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. 12. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Meskipun KPPU bukan dari Badan Peradilan sebagaimana dalam Undang-Undang 45 tahun 2009, bukan berarti KPPU dalam kewenangannya untuk memutuskan sengketa persaingan usaha diartikan sebagai tindakan membentuk suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang baru. Di samping itu, perlu diperhatikan pula pada pasal 38 Undang-Undang 48 tahun 2009 yang merumuskan bahwa selain Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi terhadap badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan putusan, penuntut, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa. Sekian dari kami.
Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.